Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ilham Azwadi dengan materi yang berbeda. Kali ini kita membahas tentang bab 8, yaitu berjuang menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebelum masuk materi, kompetensi dasar yang saya ambil yang pertama 3.8, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Yang kedua 4.8, mengolah informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Oke, mari simak materi berikut. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia masih berlanjut karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto maupun secara de jure. Ancaman tersebut kemudian datang dengan adanya keberadaan tentara Nika dari Belanda yang diikuti oleh sekutu Afnei untuk mengamankan kembali wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Masuk materi bab awal, perkembangan dan tantangan di awal kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, setiap negara berdaulat dan merdeka di dunia memiliki tantangan awal untuk mempertahankan kedaulatan dari pihak dalam dan pihak luar. Indonesia adalah salah satu negara yang harus berjuang secara fisik dan non-fisik pasca pembentukan pemerintahan. Kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Jadi setelah dibacakannya teks proklamasi, pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk di awal kemerdekaan sudah menghadapi tantangan yang berat karena Jepang berusaha mempertahankan status quo yang harus dijalankannya atas perintah sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kedatangan pasukan Afnei, sekutu yang membawa Nika Belanda. Inggris Belanda membuat perjanjian yang disebut Civil Affairs Agreement yang memuat ketentuan tentang pendudukan kembali Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, oleh Inggris yang mewakili sekutu. Pasca kondisi kembali normal, para pejabat Nika akan mengambil alih tanggung jawab tersebut dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Merdeka atau mati. Nah, ini pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi pertempuran 5 hari di Semarang dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti serangan pasukan Kido Butai ke kota Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945. Akibat dipicu kabar bahwa Maijen Nakamura Junji di Taiwan, para pemuda di Magelang. Sehari sebelumnya ada kejadian penindakan oleh polisi istimewa terhadap orang-orang Jepang yang menjadi tawanan ketika hendak dipindahkan ke penjara Bulu Semarang. Kejadian lain yang paling menonjol adalah ditemukannya mayat Dr. Karyadi di sekitar jalan Pangandaran yang diduga dibunuh oleh tentara Jepang. Jadi waktu itu kejadian di Semarang, ditemukannya salah satu mayat Dr. Karyadi yang diduga dibunuh tentara Jepang. Oke, sekian materi bab 8. Tetap jaga kesehatan anak-anak semua. Semoga pandemi segera berakhir. Dilanjut materi minggu depan tentang Perang Kota Baru di Yogyakarta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.